ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwan sekalian, masyarul muslimin jamaah yang saya muliakan, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Bapak-bapak, kita akan memasuki pembahasan yang baru di dalam kitab ini, dalam buku Syarhus Sunnah, yaitu perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengenai prinsip di dalam beragama, yakni mencukupkan diri apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'an tentunya. Kemudian mencukupkan diri dari apa yang diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan larangan mencela salah seorang dari mereka atau menuduh mereka dengan hal-hal yang buruk. Kemudian di bab ini juga akan disebutkan tidak ada qiyas di dalam al-aqidah. Nanti kita akan sedikit membacakan syarahnya dari Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallah annahu la yatimu islamu 'abdin hatta yakuna muttaba'an musaddiqan musalliman, faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril islam lam yakfinahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahum wa kafa bi hadza furqatan wa ta'nan alaihim fahuwa mubtadi'un dhalun mudillun muhdithun fil islam ma laysa min. Wa'lam rahimakallah annahu laysa fi sunnah qiyasun wala tudrabu laha al-amthal wala tuttaba'u fiha al-ahwa bal huwa tasdiq bi athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala syarhin wala yuqal lima wala kaifa fal kalam wal khusumah wal jidal wal mira muhdathun yaqdahu syakku fil qalbi fa in asaba sahibuhu al haqqa was sunnah. Berkata Al-Imam Al-Barbahari, semoga Allah merahmatinya, ketahuilah sesungguhnya tidak sempurna keislaman seseorang sampai dia mengikuti dan membenarkan serta taslim tunduk kepada syariat. Tidak sempurna keislaman seorang hamba sampai dia mengikuti syariat, sampai dia membenarkan syariat Islam ini dan juga tunduk serta patuh terhadap agamanya. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril Islam lam yakfinahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahum. Siapa yang mengira menyangka bahwasanya ada yang tersisa, yang tertinggal dari urusan agama ini,
yang belum disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh orang tersebut telah menuduh para sahabat menyembunyikan apa yang telah mereka riwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan cukuplah persangkaan tersebut terhadap para sahabat furqatan, sebagai celah untuk memecah belah, wa ta'nan, dan juga celaan terhadap para sahabat. Fahuwa muhtadi'un, orang tersebut adalah ahlul bid'ah, sesat dan menyesatkan. Muhdithun fil Islam ma laysa minhu, dia telah mengada-ada di dalam syariat Islam. Taib ini bagian yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ingin disampaikan oleh beliau bahwasanya kita wajib meyakini bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menyembunyikan hadis-hadis atau apa yang telah mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau kita mengamalkan sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan kita telah menuduh mereka tidak menyampaikan apa yang dilakukan oleh orang tersebut, tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang yang belakangan. Kemudian wa'lam rahimakallah annahu laisa fi sunnah qiyasun. Ketahuilah wahai saudaraku, tidak ada di dalam akidah itu qiyas. Tidak ada dalam akidah itu qiyas. Jangan ada yang nulis Iqra apa lagi? Al-Quran. Perhatikan. Ya, jangan ada yang nulis Quran atau ini bukan pelajaran menulis rapi, asyraf, apa lagi? Dengarkan baik-baik. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya tidak ada qiyas dalam akidah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diperumpamakan. Wala tutab'u fihal ahwa, tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu di dalam berkeyakinan. Bahkan yang wajib bagi kita adalah membenarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akidah tanpa bertanya, tanpa dikira-kira, tanpa bertanya bagaimana dan kenapa. Fal kalam, ilmu kalam, wal khusumah, perdebatan, wal mira' muhdatsun, itu adalah hal yang bid'ah. Yaqdau syak fil qalbi fa in asaba sahibu al-haqq was sunnah. Baik, ini adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari. Diberikan judul di situ laisa fi sunnati qiyasun. Tidak ada di dalam akidah itu qiyas. Tidak ada dalam akidah itu qiyas. Wa aqul, kemudian dijelaskan, inna min lawazimi al-imani ay ya'taqidal muslim anna ad-dina kamilun lam yabqa fihi naqsun. Dijelaskan di dalam syarahnya, sesungguhnya termasuk konsekuensi keimanan seorang muslim adalah dia wajib meyakini agama Islam telah sempurna. Tidak ada dari agama ini yang belum disampaikan, atau tidak ada dalam agama ini kekurangan sedikit pun juga. Temu nggak itu situ? Ada? Fa in i'taqada fihi naqsan faqad kadzdzaba Allah fi khabarihi haitsu yaqul jalla wa ala. Siapa yang meyakini bahwasanya agama Islam atau syariat Islam belum disampaikan, ada yang belum disampaikan,
atau masih kurang, maka dia telah mendustakan Allah Azza wa Jalla. Dia telah mendustakan Allah Azza wa Jalla, karena Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah yang menerangkan tentang sempurnanya Islam, yang menjelaskan tentang agama Islam sudah sempurna, seluruhnya sudah disampaikan, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tertinggal dari syariat Islam. Ketika Nabi SAW meninggal, melainkan sudah disampaikan, baik berupa akidah, baik berupa ibadah, dan seterusnya telah disampaikan oleh Nabi yang mulia SAW. Maka kalau ada orang menyangka bahwasanya agama Islam itu ada yang kurang atau belum sempurna, sehingga harus disempurnakan oleh amalannya, oleh keyakinannya, dengan niat-niat baiknya, maka dia telah mendustakan firman Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini, yaitu di hari Arafah, telah aku sempurnakan bagi kalian agama Islam ini, dan telah aku cukupkan, sempurnakan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam dina, dan aku telah ridho bahwasanya Islam sebagai agama untuk kalian. Di dalam ayat yang mulia ini sekurang-kurangnya ada 3 faidah yang bisa kita ambil dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Faidah yang pertama, bahwasanya agama Islam sudah sempurna, tidak memerlukan tambahan, dan juga tidak ada kekurangan di dalamnya, sempurna. Ini faidah yang pertama, bahwasanya agama Islam sudah sempurna, tidak memerlukan tambahan dari siapapun juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah telah sempurnakan nikmatnya. Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan nikmatnya. Wa raditu lakumul Islam dina. Kemudian faedah yang ketiga, Allah ridho Islam sebagai agama buat kita. Allah ridho hanya Islam sebagai agama untuk kita, umat manusia, kaum muslimin. Kemudian dilanjutkan, famani taqada fihi naqsa faqad kadzdzaballahu fil ikhbar bikamilihi. Siapa yang meyakini bahwasanya di dalam agama Islam masih ada yang kurang sehingga harus disempurnakan, maka dia telah mendustakan Allah Azza wa Jalla tentang kesempurnaan Islam ini yang telah disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Yang telah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, beliau mengatakan, siapa yang menyangka atau mengira atau meyakini masih ada kekurangan di dalam syariat Islam ini, yakni maknanya sehingga harus kita sempurnakan, harus kita lengkapi dengan amalan kita, dengan keyakinan kita, maka sungguh dia telah mendustakan firman Allah di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Karena dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga Allah telah menegaskan tentang sempurnanya agama Islam, sempurna. Wadda'a khilafa ma dallat alaihi hadhil ayatu. Dan orang yang demikian yang tadi sudah kita sebutkan, ya, yang meyakini Islam masih ada kekurangan sehingga harus disempurnakan oleh dia, oleh pemahamannya, oleh gurunya, oleh amalan, keyakinan dan seterusnya,
maka dia telah mendakwakan, telah telah menyangka atau telah disebutnya, telah mendakwakan, telah mengajak kepada hal yang menyelisihi ayat tersebut. Wa hadza la syakka annahu dhalalun wa ta'nun fir risalah. Orang yang seperti ini tidak diragukan lagi, orang tersebut adalah orang yang sesat dan merupakan celaan terhadap risalah ini, dan juga secara tidak langsung merupakan celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menyangka Nabi belum menyampaikan apa yang telah mereka kerjakan. Maka mereka mengerjakan amalan-amalan yang baru tadi. Ini bentuk celaan kepada risalah dan juga pembawa risalah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil muslimu minal wuqu' fi hadhihi ta'ilah wa billahi taufiq. Hendaklah berhati-hati seorang muslim dari persangkaan demikian, bahwasanya Islam belum sempurna. Hati-hatilah seorang muslim dari meyakini hal seperti itu, dari kelakuan seperti ini. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Itu yang pertama. Aqulu inna hadzal kalam yantabib ala sunan al-waridati fil aqaid. Amma ghairal aqaid min al-ahkam al-far'iyyah fa hadhihi qad hasala fiha al-ikhtilaf. Itu tadi yang pertama, tentang larangan kita meyakini masih ada kekurangan di dalam syariat Islam. Wajib kita meyakini Islam sudah sempurna. Apa makna sempurna? Seluruhnya sudah disampaikan, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tertinggal. Siapa yang menyampaikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun juga. Semuanya telah disampaikan sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mengamalkan yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara tidak langsung dia menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Yani maknanya ada hal yang belum disampaikan oleh beliau. Padahal tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan apa yang Allah perintahkan kepada manusia. Beliau pasti menjelaskannya. Lalu datanglah orang-orang belakangan mengamalkan hal-hal yang tidak diajarkan, meyakini hal-hal yang tidak diajarkan, seolah-olah orang-orang seperti ini menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah, telah menyembunyikan risalah. Itu pembahasan yang pertama, sering kita bahas. Kemudian poin yang kedua disebutkan di sini tentang masalah qiyas, bahwasanya tidak ada qiyas di dalam al-aqidah. Tidak ada analogi dalam al-aqidah. Tidak ada qiyas dalam aqidah. Beliau menjelaskan, Syekh Ahmad Yahya An-Najmi syarih yang menjelaskan di sini, perkataan Al-Imam Al-Barbahari tidak ada qiyas di dalam as-sunnah. As-sunnah di sini artinya adalah aqidah. Tidak ada qiyas dalam aqidah. Perkataan Al-Imam Al-Barbahari tidak ada qiyas dalam masalah aqidah, maksudnya di sini adalah terkhusus, ya, hanya dalam permasalahan akidah, tidak dimasuki qiyas. Adapun selain akidah atau hadis-hadis selain al-aqidah, yaitu berkaitan dengan hukum-hukum, berkaitan dengan fikih, ya, tentang hukum-hukum atau fikih, apalagi cabang-cabangnya, fahadhi qad hasala fihal ikhtilaf. Maka kalau hadis-hadis tentang permasalahan hukum
tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan di dalamnya. Ya, dan boleh digunakan qiyas. Kalau dalam masalah akidah tidak diperbolehkan qiyas. Wa buniyat 'alaiha al-aqsiyah. Wa hadha mudawwanun fi kutubil fiqh wa usulil fiqh. Walakinnal murada bihadzal kalam ma warada fil aqaid min ayatis sifat wa ahadithiha as-sahihah. Yang dimaksud dengan tidak ada qiyas di sini adalah dalam permasalahan akidah, terkhusus ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini kira-kira? Yang dimaksud tidak ada qiyas bukan dalam permasalahan hukum atau fikih, tapi tidak ada qiyas adalah dalam permasalahan akidah, keyakinan. Apalagi hadis-hadis atau ayat-ayat yang bercerita tentang, mengkhabarkan tentang sifat-sifat bagi Allah, tidak boleh diqiyaskan, dianalogikan, disamakan dengan yang lainnya. Fahadi yajibul akhdhu biha wa imraruha kama ja'at ma'tiqadi ma'naha alladhi taqtadi fil lughah al-arabiyyah. Maka hadis-hadis tentang sifat, ayat-ayat tentang sifat wajib kita untuk menerimanya sebagaimana dikhabarkan, dan kita meyakini maknanya tentang ayat-ayat sifat tersebut yang dia telah dibantu, telah disempurnakan dengan ilmu bahasa Arab. Ketika Allah mengatakan yadullahi maglulah, ketika Yahudi mengatakan tangan Allah misalkan terbelenggu, kalau Allah membatanya bal yadahu mabsutotani, maka tangan dimanai dengan tangan. Ini hadis-hadis atau ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat, tidak boleh dikiaskan dengan yang lainnya, wajib diterima. Itu maknanya. Wala yuqal lima kana kada wa kada wa kaifa kana kada wa kada. Tidak boleh ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat ditanya kenapa dan seperti apa. Seperti apa tangan Allah misalkan, bagaimana tangan Allah itu, maka yang demikian kita tidak boleh untuk mempertanyakannya dan membagaimanakannya. Wajib bagi kita untuk menerima hadis-hadis atau ayat-ayat sifat tersebut, tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Wa qad ankarul Imam Malik rahimahullah ala man qala ara'aita qala Allah ta'ala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengingkari orang yang bertanya bagaimana beristiwanya Allah. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat yang kelima, di situ ada Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah bersemayam di atas arsy. Lalu ada seseorang bertanya kaifastawa, bagaimana istiwa itu? Lalu diingkari oleh Al-Imam Malik. Ya, dimarahi oleh Al-Imam Malik ketika seseorang bertanya bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah bersemayam. Yang wajib bagi kita adalah mengimaninya. Cukup mengimaninya Allah bersemayam di atas arsy. Tidak boleh ditanya, dimarahin. Fa'atraqal Imamu Malikun wa alathur rahudau ay al-arq thumma rafa'a ra'sahu faqala al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun wa anta rajulu su'in akhriju fa amara bihi fa akhrija. Lalu Al-Imam Malik ketika menerima pertanyaan tentang bagaimana Allah bersemayam, maka beliau rahimahullah terdiam
serta menundukkan kepalanya. Bercucuranlah keringat dari kepalanya itu ketika mendengar ada orang bertanya bagaimana Allah bersemayam. Kemudian dia menjawab pertanyaan orang tersebut, faqala al-istiwa'u ma'lum. Wahai penanya, bersemayam itu kita mengerti, dapat kita pahami. Wal kaifu majhulun. Dan bagaimana Allah bersemayam itu kita tidak mengetahuinya. Bagaimana hakikat Allah bersemayam kita tidak mengetahuinya. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani Allah itu bersemayam wajib bagi kita. Wasu'alu anhu bid'atun. Dan kita bertanya bagaimana Allah bersemayam itu adalah hal yang baru, hal yang bid'ah. Wa anta rajulu su'in. Engkau ini orang yang buruk. Engkau ini orang yang buruk, tidak memiliki adab atau akhlak kepada Allah. Akhrijuhu. Keluarkan dia dari masjid. Fa'amara bihi fa'ukhrija. Maka orang tersebut dikeluarkan dari masjid. Ini Al-Imam Malik ketika ada orang bertanya bagaimana bersemayam bagi Allah. Adapun yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari tadi, tidak boleh kita bertanya. Tidak boleh kita bertanya tentang sifat-sifat ini, termasuk dalamnya masalah akidah adalah tentang sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian innal kalama fil usul wal aqaid wal jidal fiha muhdatsun lam yati illa min ashabil bidah amma ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'una wa atba'uhum bal wa ahlu sunnah wal jamaah jami'an fa innahu lam yati minhum jidalun fil aqidah. Kemudian innal kalam fil usul wal aqaid wal jidal fiha muhdatsun. Sesungguhnya al-kalam yaitu ilmu kalam di dalam permasalahan al-aqidah dan juga perdebatan di dalam masalah aqidah itu adalah hal yang bid'ah. Kenapa? Karena sudah jelas masalah akidah itu sudah jelas, tinggal diimani saja, bukan untuk diperdebatkan. Maka orang yang berdebat di dalam masalah akidah muhdatsun, bid'ah. Lam yati illa min ashabil bidah. Tidak datang perdebatan itu dalam masalah akidah kecuali dari ahlul bid'ah. Adapun para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan juga ahlu sunnah wal jamaah semuanya fa innahu lam yati minhum jidalun fil aqidah. Mereka tidak pernah berdebat di dalam permasalahan akidah, sudah jelas. Mereka tidak pernah berdebat dalam permasalahan akidah. Innama ja'al jidalu min hini nabatat firaqud dhalal kal jahmiyah wal mu'tazilah wa ghairihim min firaqid dhalal alladzina ista'malul kalam wa akhadhu bi muqaddimat al mantiq wa tarakul athar. Perhatikan, sesungguhnya perdebatan di dalam permasalahan akidah itu tumbuh dari kelompok-kelompok yang menyimpang, dari firqah-firqah yang sesat seperti Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, dan selain mereka dari kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka memang mempergunakan akalnya di dalam permasalahan akidah. Dan mereka mengambil ilmu mantik, yaitu ilmu kalam juga. Saudaranya dari ilmu kalam adalah ilmu mantik. Wa tarakul athar, dan mereka meninggalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini tentang ilmu al-kalam yang sering kita singgung. Termasuk juga tentang filsafat yang mereka berbicara berdasarkan akal sehat, bukan berdasarkan wahyu. Kalaupun ada wahyu maka akan ditentang karena tidak sesuai dengan akal. Sudah sering kita bahas. Fakana aqibatu ba'dihim annahu yandim 'inda mautihi
kebanyakan dari orang-orang filsafat, kebanyakan dari orang-orang ahlul kalam, mereka nanti menyesal ketika datang atau mendekati ajalnya. Yang Allah berikan hidayah kepada mereka, nanti mereka menyesal telah mempelajari ilmu kalam di akhir-akhir kehidupan mereka. Wa qad mata ba'duhum wa 'ala sadrihi sahihul Bukhari. Dan sebagian dari ulama ilmu kalam ketika masa-masa kritisnya atau masa-masa sakaratul mautnya sebelum mereka meninggal dunia, ada di antara mereka yang bertaubat. Bahkan diriwayatkan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Ghazali sebagaimana disebutkan di sini, disebutkan beliau sebelum meninggal dunia memegang Sahih Al-Bukhari, yaitu mempelajari Sahih Al-Bukhari. Kalau sekiranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah diberikan umur yang panjang, mungkin dia akan tampil sebagai ahlul hadis. Kalau sekiranya beliau diberikan umur yang panjang, kemungkinan beliau akan tampil sebagai ahli hadis. Ya, sebagian ulama alul kalam mereka bertaubat, menyesal telah mempelajari ilmu kalam, gak ada manfaatnya. Di sini disebutkan wa huwal Ghazali rahimahullah, ya, yang sedang sakit membawa kepada kematiannya, lalu dia memegang di dadanya Sahih Al-Bukhari, ya, seperti inilah kira-kira sedang memegang Sahih Bukhari di dadanya seperti ini. Tapi di masa-masa akhir sebelum meninggal dunia, ada di situ keterangannya. Kita baca sama-sama. Wa huwal Ghazali rahimahullah wa kadzalika nadima fi ta'allumi ilmil kalam wal khatfihi wa taraka tadabbur kitabillahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam wal amalu bima fihima minal ayati wal hikmah. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Amr Ar-Razi fi kitabih alladhi sannafahu fi aqsamil al-ladzat. Kemudian disebutkan di situ ada catatan kakinya. Ada? Enggak ada di situ catatan kaki. Coba lihat, pinjam. Oh iya, nggak ada. Toib yang dicontohkan di sini adalah oh ada ini sedikit. Ya, andaikan beliau menyebut namanya yaitu Al-Ghazali. Ada di situ? Jadi yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Ghazali yang memeluk Sahih Al-Bukhari ketika masa-masa beliau ingin meninggalkan dunia ini. Paham ya? Dzalika li'anna muqaddimatal mantiq wa ilzamatal kalam la yanshau anha illa syakkun wal iyadzu billah. Fas'alullaha rabbaka an yujannibaka tariqa haula wa an yaj'alaka min ashabil athar muttabi'in lima ja'a anillahi wa rasuli min duni iltiwa'in wala ihdatsin wa billahi taufiq. Thayyib, ini tentang ilmu kalam. Kenapa dibahas di sini? Karena ingin dijelaskan tidak ada qiyas dalam permasalahan akidah. Thayyib. Kemudian disebutkan tentang keburukan ilmu kalam. Dibaca Handika. Baca. Coba baca. Sesungguhnya semua ini karena ya. ilmu mantik dan kaidah-kaidah ilmu dan kalam sudah pasti menumbuhkan keraguan. Wal iyadzu billah, mohonlah kepada Rabbmu agar menjauhkan dirimu dari jalannya mereka itu. Juga mohonlah kepadanya azza wajal agar menggolongkan dirimu di antara para pembela asal salaf serta termasuk orang-orang yang mengikuti apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa berbelok dan tanpa mengadang-adakan
wabillahi taufiq. Oh iya, ini selesai pembahasan kita tentang wajibnya menerima apa yang telah disampaikan oleh syariat tentang kesempurnaan syariat dan tidak diperbolehkan kita mencela para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka lah yang menyampaikan perantara kita di dalam tersampainya risalah Islam ini. Kemudian poin yang kedua, tidak boleh ada qiyas di dalam akidah, dalam keyakinan, apalagi dalam ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau ada pertanyaan bebas silakan. Kita buka sesi tanya jawab. Bebas. 19 21 itu. 15. Ada pertanyaan? Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, santri. Atau pembahasan yang sebelumnya yang sudah pernah kita bahas, atau ada masalah-masalah yang belum jelas di pertemuan-pertemuan yang lalu, boleh. Silakan tanya jawab. Ya, silakan Pak. Contoh kias dalam akidah itu bagaimana? Apa Pak? Kias dalam akidah. Contohnya. Kias misalkan di dalam akidah, contohnya kias itu kan menganalogikan, menyamakan satu hukum dengan hukum yang lain. Itu kias kan seperti itu. Di sini disebutkan tidak boleh kias dalam akidah, dan yang lebih detailnya lagi adalah dalam sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Seperti masalah yang tadi ada Zakid yang beristiwa, bersemayam. Bersemayam itu kan maknanya jelas. Atau tangan. Tangan itu kan maknanya jelas. Tidak boleh kita mengkiaskan tangan Allah dengan tangan makhluknya, atau bersemayamnya Allah dengan bersemayam makhluknya. Misalkan Allah bersemayam di atas arasy. Kalau orang mengkiaskan kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti arasy-nya lebih besar dibandingkan Allah. Itu kan kias namanya, menyamakan dia. Paham nggak Pak? Paham nggak? Seperti orang tahu bersemayam nggak? Apa ya bahasa bersemayam ya? Bertengger gitu ya? Ya bertengger gitu lah, apa namanya? Ya bersemayam lah. Seperti misalkan bangku ini atau karpet ini, karpet kita duduk di atasnya, itu lebih besar karpet atau kitanya? Karpet yang lebih besar dibanding kita. Lalu dia mengkiaskan, kalau kita menetapkan Allah bersemayam, berarti arsy lebih besar dibandingkan Allah. Sudah kita ingkari saja, berarti Allah tidak bersemayam, tapi Allah menguasai arsy. Tapi Allah menguasai arsy, bukan bersemayam. Karena kalau bersemayam nanti arsy lebih besar dibandingkan Allahnya. Karena itulah mengkiaskan, menyamakan dirinya ketika bersemayam di atas karpet dengan Allah di atas arsy. Itu contohnya. Makanya tidak ada qiyas dalam permasalahan akidah. Ada pertanyaan yang lain? Iya Pak. Iya. Yang membawa keyakinan bahwa Ar-Rahman al-Istawa ditakwil itu kan Imam Abdul Hasan al-Asy'ari ya Ustaz. Maksudnya dia munculnya pada abad keberapa itu Ustaz? Sehingga pengikutnya itu kayaknya banyak gitu. Iya, iya. Imam Abdul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, tidak benar beliau yang mentakwil bahasanya Allah bersemayam diganti dengan yang lainnya, enggak benar. Bukan beliau rahimahullah ya, karena beliau memiliki beberapa fase dalam kehidupan beragamanya ya. Di antara fase itulah fase Mu'tazilah, kemudian yang terakhir beliau rujuk kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak benar beliau mentakwil tentang ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bahkan dalam kitabnya Al-Ibanah beliau menegaskan bersemayam ya
bersemayam. Tapi kemudian beliau hidup di abad sekitar 500-an atau 400-an Hijriyah, kalau saya tidak salah ingat. 5 Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Kemudian banyak orang yang menisbatkan kepada beliau apa yang tidak beliau yakini, atau menisbatkan kepada beliau sebelum beliau rujuk kepada pemahaman yang benar. Ya, sebelum beliau bertobat kepada pemahaman yang benar, itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang banyak mengikuti dari pendapat-pendapatnya sebelum beliau bertaubat, sebelum beliau menyesali apa yang telah beliau yakini. Karena ada 3 fase. Pertama dia Tazilah, ya, kemudian pindah ke Maturidiyah, baru dia pindah ke mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan akidah, mengikuti dakwahnya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Adapun orang-orang banyak menisbatkan kepada beliau apa yang tidak beliau yakini, atau masih menisbatkan kepada beliau ketika beliau masih belum bertaubat, belum rujuk dari kesalahan-kesalahannya. Itu ialah yang tersebar dan yang diikuti. Seperti itu secara ringkas Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Dan beliau menulis kitab Al-Ibanah di antaranya. Kemudian Maqalatul Islamiyyin, tentang pendapat-pendapat yang ada pada firqah-firqah sesat, ya, ada ditulis oleh beliau rahimahullah. Seperti itu kira-kira Pak Rafiq. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ya. Ustaz jelaskan asal muasal ilmu kalam itu dari mana? Ya. Ilmu kalam berasal dari filsafat ini kan. Ketika di masa Khalifah Al-Ma'mun dari Yunani, ketika di zaman Khalifah Al-Ma'mun, yakni terjadi besar-besaran semangat kaum muslimin di dalam menuntut ilmu syar'i, ya, terjadi kemajuan di masa Khalifah Al-Ma'mun ini rahimahullah. Beliau adalah khilafah dari Bani Abbasiyah. Ya, dari Bani Abbasiyah. Akhir-akhir setelah Imam Syafi'i di zaman-zaman itulah, Imam Syafi'i rahimahullah, terus nanti ke Imam Ahmad. Ilmu kalam dari bangsa Yunani, dari bangsa Yunani yang mereka dewa, kita tahu, berbicara menurut akalnya di dalam masalah-masalah ketuhanan. Kemudian dari bangsa Yunani ini diterjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Kitab-kitab ilmu kalam itu dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dipelajarilah oleh kaum muslimin, dibacalah oleh kaum muslimin. Akhirnya nanti masuk ke dalam keyakinan kaum muslimin itu, karena berasal dari awalnya bangsa Yunani. Ketika mereka berbicara tentang ketuhanan alam semesta berdasarkan akal semata, karena memang aslinya adalah kafir, tidak memiliki konsep dalam masalah ketuhanan. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan musibahnya ya dibaca, dipelajari. Ya, kemudian ada tokoh-tokoh Mu'tazilah juga yang memotivasi agar kaum muslimin dipaksakan keyakinan yang seperti itu. Jadi ilmu kalam intinya berbicara masalah ketuhanan berdasarkan akal. Jadi wahyu itu dinomor 2-kan. Nomor 1 adalah akal. Kalau diterima oleh akal ya diterima, kalau tidak maka ditolak. Kalau itu hadis dikatakan hadis ahad, kalau itu ayat ditakwil, maknanya bukan seperti ini, maknanya adalah demikian. Dipalingkan maknanya dari yang benar kepada makna yang salah, yang batil. Seperti itu ringkas dari ilmu kalam dari bangsa Yunani. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ilmu mantik saya pernah bertanya di kuliah. Ilmu mantik dengan ilmu kalam itu banyak kesamaannya. Jadi sebenarnya tidak ada beda antara ilmu kalam dengan ilmu mantik, sama aja itu. Jadi berbicara masalah din berdasarkan
ro'yu atau akal. Ya, saya pernah bertanya masalah mal farqu baina ilmil kalam wal mantiq. Atau saya pernah dengan lafaz hal hunaka farqun baina ilmil kalam wal mantiq. Kita bertanya kepada Syekh Ghalib As-Saqi hafizahullah, beliau dari Yordan. Kita tanya, apakah ada perbedaan antara ilmu mantik dengan ilmu kalam? Beliau menjawab enggak, sama-sama. Secara keseluruhan sama-sama berbicara masalah agama dengan akal. Hanya saja ada sedikit perbedaan, cuma sedikit dari perbedaan antara ilmu kalam dengan ilmu mantik. Kesimpulannya sama, ilmu kalam dengan ilmu mantik. Ya, wallahu alam. Ada pertanyaan yang lain? Ada, Ustaz? Ya. Bahan pertanyaan tentang tadi, tentang masalah Ar-Rahman wal-Istawa itu kan di kelompok Mu'tazilah itu mengatakan harus ditakwil. Dan kalau di kelompok Ahlus Sunnah, dalil-dalil yang kuat bahwa meyakini bahwa Allah berfirman Ar-Rahman wal-Istawa harus diimani, itu dalil-dalil yang kuat dari Ahlus Sunnah itu ada berapa, Ustaz? Iya. Dalil-dalil tentang taslim, yaitu ketundukan kita kepada firman Allah Azza wa Jalla, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk mengimani apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil kita untuk taslim, berserah diri apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Ya, seperti wa ma'atakumur rasul fakhudhu wa manhakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul terima, apa yang dilarang dari beliau maka tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Wajib kita mentaati, mengimani ayat-ayat sifat. Ya, tidak boleh dipalingkan kepada makna yang lain. Itu dalil kita, dalil secara umum, wajibnya tunduk dan patuh yang datang dari Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu aja ringkas sebenarnya masalah ini, dan nanti kita akan bahas secara terperinci tentang kaidah-kaidah berkaitan dengan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan yang lain? (19:27) Ada pertanyaan yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan. Umum apa aja boleh. Jangan nanya kambing sapi lah, tapi jelas setiap tahun. Pertanyaan? Tentang hari kurban. Iya, benar. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal, Ustaz, boleh? Insya Allah di hari Selasa nanti sama Ustadz Faisal pelajaran fikih. Saya tanyakan pada beliau. Belum hadirlah pelajaran fikih, ditanya. Tapi ada pertanyaan yang lain masalah akidah, syarh sunnah ini, riwayat-riwayat dan seterusnya. Ada pertanyaan silakan. Atau dari pekan-pekan yang lalu ada yang belum jelas, silakan. Ada yang lupa. Itu masalah tauhid ya, di Kamis. Kalau mau ada pertanyaan silakan. Kita jarang buka soal jawab panjang-panjang. Di santri ada pertanyaan yang belum jelas, silakan. Pak Muji. Beda kita sama tauhid, Ustaz. Apa? Bedanya akidah sama tauhid. Bedanya akidah dengan tauhid. Setiap orang yang berbicara masalah tauhid, dia sedang berbicara masalah akidah. Jadi tauhid adalah bagian dari akidah. Jadi ketika kita berbicara menjelaskan tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, tauhid uluhiyah, wajibnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu kita sebenarnya sedang membahas bab-bab yang ada dalam ilmu akidah. Paham?
Makanya sini dipisahkan itu antara akidah dengan tauhid. Setiap orang yang membahas tauhid, dia sedang membahas salah satu bab-bab dalam ilmu akidah. Paham gak? Tapi ketika kita mengkaji buku akidah, belum tentu kita membahas tentang tauhid. Kita bicara tentang beriman kepada malaikat, wajibnya mengimani para malaikat. Maksudnya Allah Azza wa Jalla memiliki makhluk-makhluk yang tercipta dari cahaya, tidak diberikan hawa nafsu, selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jumlahnya tak terhitung, tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah saja. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak kawin, nggak punya jenis kelamin. Ada nama mereka Jibril, Mikail, dan seterusnya. Ini sedang berbicara permasalahan akidah, itu beriman kepada malaikat. Pertanyaannya, apakah dia sedang membahas tauhid? Enggak. Berbicara tentang hari kiamat, beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat terbagi menjadi kiamat terbagi menjadi dua, ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Ada tanda-tanda kiamat besar, ada tanda-tanda kiamat kecil. Itu sedang berbicara tentang akidah, tapi bukan sedang membahas tentang tauhid. Jadi tauhid bagian dari akidah. Seseorang yang sedang membahas tauhid, secara tidak langsung dia sedang membahas tentang ilmu akidah. Tapi tidak setiap orang membahas akidah otomatis dia membahas tentang tauhid. Ngerti nggak Pak? Tidak setiap orang yang membahas akidah dia sedang membahas tentang tauhid, itu tidak. Tapi orang yang sedang membahas permasalahan tauhid, dia sedang membahas salah satu ilmu dari akidah, cabang dari akidah. Ngerti nggak Pak? Kira-kira ngerti nggak? Jadi ada kemungkinan dalam Islam itu akidahnya beda-beda. Bagaimana? Akidahnya berbeda-beda Dalam umat Islam sendiri. Pertama dalam tauhid itu. Ya, kalau masalah kesesatan, penyimpangan dalam akidah ya ada, dalam tauhid juga ada. Tapi kita kan mempelajari akidah yang benar. Makanya akidah kan dibagi menjadi dua, ada akidah yang hak, ada akidah yang batil. Akidah yang hak yang berjalan di atas dalil. Akidah yang batil yang tidak berjalan di atas dalil. Itu akidah yang batil. Terpecah menjadi 73 golongan firqah masalah akidah, prinsip-prinsip dalam berakidah. Ada pertanyaan yang lain? Tapi itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dilihat apakah mengeluarkan atau tidak. Kalau sampai ke tahap kekufuran, telah dijelaskan tegakkan hujah, bisa keluar dari syariat Islam. Keyakinannya disebut keyakinan kufur. Ya, keyakinan yang kufur, seperti orang meyakini Allah bisa masuk ke tubuh manusia, bersatu dengan makhluknya. Itu kan keyakinan yang kufur, keluar dari agama Islam, keyakinan tersebut. Adapun tentang orangnya, personalnya nanti dijelaskan dulu dan seterusnya. Jadi akidah itu bisa membawa seseorang yang batil, akidah yang batil bisa membawa kepada kekufuran. Meyakini Allah ada di mana-mana tempat, itu kan akidah yang kufur, karena konsekuensinya Allah ada di tempat sampah dan hal-hal yang najis lainnya. Bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tentunya telah dipenuhi syarat dan ketentuannya. Ada pertanyaan yang lain? 19.33. Jamnya lagi mati depan. Ada pertanyaan yang lain? Bagaimana konsekuensi orang yang meninggal dalam keadaan tidak insaf? Apakah dia termasuk pelaku dosa besar atau? Iya. Orang yang meninggal qadarullah dengan keyakinan yang batil, yang sesat dan seterusnya, maka amruhu urusannya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Allah ingin azab, Allah akan azab. Apalagi kalau dia dalam keadaan jahil, tidak mengerti, maka urusannya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla.
Namun dari sisi yang lain dia sebenarnya telah berdosa karena meninggalkan menuntut ilmu. Telah meninggalkan menuntut ilmu syar'i. Kalau dia di dunianya rajin menuntut ilmu syar'i, berarti dia telah menyimpang dari jalan yang benar. Ya gini aja dah, hukum ahlul bid'ah. Masuk neraka atau diserahkan kepada Allah di hari kiamat? Diserahkan kepada Allah urusannya. Kalau ingin ampuni, ampuni. Kalau diazab, azab. Begitu. Apalagi akidah-akidah yang sesat dan seterusnya dari muslimin yang mereka tidak mengetahui hakikat dari keyakinan tersebut, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun keyakinannya bisa kita nilai sebagai keyakinan yang sesat, boleh, nggak apa-apa. Misalnya dulu, misalkan ada orang mengatakan dulu orang tua saya meyakini bahwasanya kalau anak bayi itu mau tidur harus diikatkan benang gitu kan. Supaya apa? Supaya tidak diganggu oleh jin. Maka kita katakan dulu keyakinan yang seperti itu adalah keyakinan yang sesat, yang syirik. Lalu apakah orang tua tadi musyrik? Maka jawabannya belum tentu. Ya, apalagi kalau dia tidak mengetahuinya. Boleh kita mengatakan keyakinan nenek moyang kita itu dulu salah, keliru, sesat, batil. Ya, namun urusannya nanti nasib-nasibnya di akhirat dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyaknya orang belum tahu. Zaman-zaman dulu banyaknya mereka belum tahu, belum tersebar seperti sekarang ini ilmu. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Kita kan mengetahui kalau amalan seperti perbuatan kayak sholat, puasa itu diganjar besar. Apakah amalan keyakinan juga diganjar besar? Iya. Segala sesuatu yang diperintahkan lahu ajrun, memiliki pahala, memiliki balasan dari Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu berpahala, ada ganjarannya. Ada kalanya ganjarannya disebutkan barang siapa yang seperti ini akan demikian, demikian dan demikian. Karena ada beberapa amalan yang disebutkan langsung ganjarannya, seperti orang sholat subuh lalu dia tidak keluar dari masjid, dia berzikir, nanti dia sholat 2 rakaat ketika matahari terbit agak naik sedikit, kan ada ganjarannya. Seperti orang yang haji sempurna dan sempurna, disebutkan itu. Ada juga amalan-amalan yang enggak disebutkan, yang penting diperintahkan. Wajib bagi kita untuk bersedekah, misalkan puasa, membaca Al-Quran, ya, kemudian hal-hal lain. Intinya segala sesuatu yang diperintahkan dia berpahala. Tentunya setelah kita memenuhi persyaratannya, ikhlas dan juga mengikuti contohnya, berpahala. Termasuk dengan akidah. Bahkan akidah ini merupakan asas pokok dari seluruh amalan. Ialah yang mendorong kita untuk beramal. Keyakinan kita lah yang mendorong kita untuk beramal. Diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Wanita yang haid tidak berpuasa di bulan Ramadan, ada pahalanya atau tidak? Dia meninggalkan puasa karena haid, ada pahalanya tidak? Ada pahalanya karena dia dilarang berpuasa dalam keadaan haid. Bisa berpahala buat dia, insya Allah. Ada pertanyaan yang lain? Barangkali sampai di sini pertemuan kita. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.